Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam sebuah kamar hotel. Rencana pembangunan rumah ibadah di Jakabaring, Palembang menuai penolakan dari masyarakat. Lomba burung berkicau berperan menggerakkan perputaran ekonomi. Kita ke informasi pertama. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam sebuah kamar hotel dalam kondisi hamil muda. Kondisi tangan korban terikat hijab miliknya serta sejumlah lebam di tubuh. Tewas di kamar hotel dalam keadaan hamil muda dan sejumlah luka lebam akibat pukulan benda tumpul. Itulah hasil forensik atas kasus kematian warga Palembang bernama Anti Puspita Sari. Sebelumnya ia ditemukan tewas di salah satu hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang pada Sabtu sore. Saat ditemukan, tangan korban terikat oleh sebuah kain hijab yang diduga milik korban sendiri. Mulutnya tersumpal oleh pakaian korban. Tim Inafis Polrestabes Palembang membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara. Kalau tanda kekerasan hanya di bibirnya aja, di bibir sama di lehernya. Kelihatannya dia lagi hamil kan. Berapa bulan dokter? Ya jelas dari semester pertama. Hamil muda ya? Hamil muda. Ya, indikasi ya kita masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian dari korban dan kita menunggu dari pihak keluarga untuk hasil otopsi baru nanti bisa dijawab. Informasi tapi terikat tadi namanya? Ya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi beserta rekaman CCTV di sekitar hotel guna mengungkap peristiwa ini. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara menunggu dibawa pihak keluarga. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang pria kehilangan ponsel miliknya saat tertidur di pelataran Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Aksi pelaku begitu cepat sehingga korban tidak mengetahuinya. Korban menderita kerugian jutaan rupiah. Ponsel hilang saat tidur di pelataran jalan. Nasib malang itu dialami Iwan Gunawan, seorang buruh serabutan. Atas alasan itu, ia mendatangi kantor polisi. Ia kehilangan ponsel miliknya saat tertidur di pelataran Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Kejadian itu bermula saat korban yang kelelahan usai bekerja memilih beristirahat di pelataran jalan. Namun saat korban terbangun, ponsel yang berada di kantong celananya sudah hilang entah kemana. Aksi pelaku terbilang cepat sehingga korban tidak mengetahuinya. Pikiran ruko. Oh, kita lagi di pinggir ruko, bukan di dalam rumah. Bukan. Oh, berarti kita di luar kayak? Iya. Lagi istirahat? Iya, lagi istirahat. Istirahat apa? Begawe apa? Iya. Nah, oke. Terus? Ya tiba-tiba hilang HP. HP itu di mana kak? Di kantong. Di kantong kita? Iya, kantong celana. Kantong celana kayak? Sempat kita tanya nggak sama wong yang di dekat kita tuh, kita tanya? Sempat ditanya, cuman nggak ada yang tahu. Atas kejadian itu korban menderita kerugian hingga 2 juta rupiah. Dari Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seekor ular kobra masuk ke rumah warga di wilayah Talang, Ubi Timur, Kabupaten Pali. Agar tidak melukai pemilik rumah, ular sepanjang 2 meter tersebut langsung dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Evakuasi berlangsung dramatis. Ular berukuran 2 meter bersembunyi di balik tumpukan barang sehingga menyulitkan petugas. Dengan menggunakan alat bantu berupa tongkat, ular akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam rumah. Evakuasi ini dilakukan petugas damkar di kawasan Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali. Ular sempat terlepas saat hendak dimasukkan ke dalam karung, sehingga petugas kembali berupaya menangkapnya. Diduga reptil dengan bisa mematikan itu menyelinap masuk saat pintu rumah dalam kondisi terbuka. Agar tidak melukai pemilik rumah yang berujung kematian, petugas mengevakuasi ular ke kantor damkar Kabupaten Pali.
ular berjenis Najah, Spotatrik atau Najah sumatrana atau lebih dikenal dengan kobra. Ular tersebut dapat kita jinakkan, kita evakuasi dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Alhamdulillah aman dan terkendali. Ular kobra yang telah diamankan petugas akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat memasuki musim penghujan banyak kemunculan hewan reptil masuk ke pemukiman warga. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Konflik Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan dengan siswanya terus bergulir. Komisi 5 DPRD Ogan Ilir dan Dinas Pendidikan menggelar pertemuan dengan guru dan siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Komisi 5 DPRD Ogan Ilir bersama Dinas Pendidikan Provinsi menggelar pertemuan dengan guru, komite sekolah dan siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Pertemuan pada Jumat pekan lalu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan dengan para siswanya. Sayangnya pada pertemuan kali ini sang kepala sekolah Edi Darmansyah tidak hadir. Seperti yang kita tahu, rekan-rekan kawan-kawanku, fasilitas sekolah kita bagaimana sekarang? Para siswa menuturkan aksi mogok belajar dan unjuk rasa yang mereka lakukan merupakan puncak dari kekesalan terhadap Edi Darmansyah dan berharap ia segera dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Respon kami yang pertama bahwa kami akan ikut menyelesaikan persoalan ini dengan cara satu, kita besok akan RDP dengan Dinas, dengan memanggil BKD dan Inspektorat, sehingga kan semua persoalannya bisa jelas. Yang kedua, kita akan mendorong persoalan-persoalan yang hukum harus diselesaikan secara hukum, persoalan-persoalan yang secara moral juga harus diselesaikan dengan etika moral. Siswa menggelar aksi mogok belajar sebagai tindakan protes dugaan sang kepala sekolah telah menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana program Indonesia Pintar. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.